statusnya seperti itu ya, proses mereka melalui proses yang sama dengan teman-teman yang lain, datang ke sini pakai visa yang turis dulu ya kan. Ya. Akhirnya menjadi overstay legal, overstay dulu, terus jadi legal. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, ini bukan legal dan illegal ke Amerika, karena kita masuk ke sini pakai visa legal. Cuman kita teman-teman itu undocument, bukannya ini ya. Jadi untuk mendapatkan dokumen itu kalian bisa melalui prosesnya, kebanyakan teman-teman melaluinya setelah mereka sampai di sini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acaranya kita ke bandara nih, guys. Ngapain nih? Nganterin aku ya? Nganterin Rama pulang. Enggak lah, Indonesia see you soon. ngambil Justip adikku kemarin pulang ke Indonesia 1 bulan. Terus ada titipan dari istri, dari keluarganya istri apa segala macem. Nah sekarang tinggal ngambil anaknya. Adikku tuh tinggal di Ohio, dia mau langsung bablas. Makanya gue samperin ke bandara biar bisa diambil barang-barangnya. Ini ada titipan minyak kayu putih, minyak tawon, terus apa lagi ya, obat-obatan lah gitulah. Kalau yang di sini kiranya mahal kita beli, ada sih di sini bro ya, Ada banyak. cuma mahal. Kadang-kadang kita beli sampai harus Jauh juga mas. jauh juga dari rumah, sampai 1 jam gitu ya. Udah gitu belum kalau ada barangnya, kalau nggak ada. Dan kalau ada kadang-kadang bisa mahal, 1 botol itu bisa sampai $10, $20 gitu ya. Ini pakai bahasa apa ini aku? Bahasa ikan. Bahasa Indonesia aja ya. Indonesia, ya. Apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelnya Bro Andi di sini. Masih setia, selalu kasih informasi ya, selalu kasih obrolan-obrolan yang menarik. Mudah-mudahan bisa jadi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Nah sekarang kita apa nih mah acaranya mah? Bikin apa nih? Kayaknya mau di Tanya-tanyain kamu aja ini. Di hijack. Aduh, ini kita Cerita lagi macet kamu dari pertama kesini itu gimana? Iya, gua kebanyakan nanyain orang. Sekarang lu nanyain gua ya? Sekarang lo yang ditanyain. Di hijack nih. Kebanyakan nanyain orang, sekarang gantian kamu yang ditanyain. Bisa nggak jawab gitu? Ya udah lu tanya apa aja terserah lah. Cerita aja dari sini pertama gimana? Cerita gimana? Bisa sampai Amerika. Dari Jakarta ya kamu ya? Dari Jakarta. Wah panjang banget men, bisa berbaris-baris ya. Tapi banyak juga sih teman-teman yang nanya ya, Bang Andi itu statusnya apa sih di Amerika? Tinggal di Amerika tuh apa gitu ya? Gitu kali ya. Kesini pakai visa apa? Pakai visa apa gitu ya? Sekarang statusnya di sini apa? Oke, panjang juga tapi gue cerita disingkat aja ya. Iyalah, panjang-panjang nggak kuat memorinya nanti. Ceritanya tahun 2000 itu, 2000-an lah, sekitar tahun 2000-an. Kebetulan bokap gue udah lama di sini dari tahun 86 kalau nggak salah ya. Pejuang dolar tuh bokap, Insya Allah hebat ya. Bokap banget, hebat banget. Jadi tahun 86 itu dia udah tinggal di sini lama, dia pakai visa turis juga di sini. Terus dia ceritanya tuh setelah tinggal lama di sini dia apply ini lotre. Oh, yang akhir tahun itu ya? Green Card lotre. Setiap tahun tuh Amerika ngadain lotre yang buat bulan apa? November ya? November seluruh negara ya, seluruh negara termasuk Indonesia gitu kan. Nah bokap nih iseng apply dapat mah. Setelah berusaha apply itu dia dapat. Tapi itu tuh posisi udah di sini ya? Bokap gua iya udah tinggal di sini, udah dari 86 kan tadi gua bilang. Wah keren men. 86 itu pionir juga bokap men. Jadi tukang masak di sini. Jadi sebelum ada gua ini dan teman-teman yang lain jadi tukang hibachi, tukang masak, dia udah duluan sama teman-temannya ya, udah pionir membongkar semua. Tadinya orang-orang dari Filipina, banyak Filipina ya dulu, chef-chefnya Jepang, Filipina itu banyak. Nah dia jadi pembongkar di situ untuk orang Indonesia, teman-teman Indonesia bisa jadi hibachi di situ, keren kan? Itu gue ceritain tuh ceritanya. Jadi kebanyakan teman-teman gue ini yang kenal gue juga
pasti kenal bokap gua nggak tahu tuh, terkenal juga sih bokap tuh. Dulu juga jadi penampungan teman-teman bro di rumahnya itu. Jadi di rumah bokap lo itu? Iya, jadi semua yang mau training tinggal di tempat bokap gua dulu. Itu di New York Upstate. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton seangkatan gua, di atas gua itu mungkin mereka ingat ya. Masih ada juga anaknya masih hidup juga di New York, juga banyak berkeliaran. Di Ohio, di New York, di New Jersey, semua di seluruh state tuh banyak. Nah terus habis gitu bokap dapet selang berapa tahun. Jadi proses untuk dapetin keluarga ini maksudnya bawa anak istri sini ya, itu harus melalui sponsor bro. Sponsor yang orang tua ya? Iya, dari orang tua dulu. Nah, orang tua itu bokap gue itu udah ngeplay, itu udah masukin file-file keluarganya. Was ini sambil nyetir sama nanya-nanya, jadi pertanyaannya kadang-kadang gue ini ya. Terus pada saat apply itu udah dimasukin datanya, kartu keluarga itu dimasukin. Nah dari green card ke sponsorin ke istri anak tuh namanya itu kita sebut petisi bro ya. Petisi itu apply-nya itu berjarak sekitar, prosesnya itu sekitar 4 tahun bro. Kamu dapat 4 tahun? Belum, ini belum. Proses segitu lama 4 tahun. Terus bokap setelah green card dapat lotre itu persyaratan untuk menjadi citizen, harus citizen bro supaya lebih cepat ya. Bentar, lihat jalan. Ya terus 1, 2, 3 terus aja. Ini mah parkiran bro. Oh iya. Ternyata salah jalan, tapi enggak sih. Apa tadi? Nah petisi itu untuk nge-play keluarga itu, sponsorin keluarga itu agak lama, sekitar 4 tahun ya. Nah bokap itu untuk menjadi lebih cepat, akhirnya dia nge-play citizen bro. Ya, setelah nge-play citizen itu ya, baru bisa keluarga dengan cepat kebawa kemari akhirnya gitu ceritanya. Oh, harus dapat loteri itu belum langsung citizen ya? Belum, lu harus berjarak 4 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun dulu. Tapi sebelum 5 tahun lu udah boleh nge-play gitu. 3 tahun berjalan, 4 tahun itu udah bisa nge-play. Nah, itu prosesnya gitu. Habis dia jadi citizen, barulah gua kebawa. Tapi dalam proses itu gua juga sempat nge-play visa turis bro gitu. Berapa kali? 4 kali bro. Buset, 4 kali. Dan 4 kali itu punya masing-masing 1 paspor gitu. Nah itu jeleknya ya, maksudnya hati-hati ya kalian. Tapi itu nggak apa ya, namanya juga orang usaha ya. Iya. Palsu-palsu itu ternyata nggak bisa gitu loh kan. Memang nggak bisa. Ternyata data-data gue ini udah fix, udah ada di Amerika gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya ada agen-agen yang nggak terpercaya gitu ya bro ya, yang abal-abal gitu ya, ngasih apa namanya, sesuatu yang menggiurkan untuk berangkat ke Amerika itu hati-hati, karena ini banyak case yang pembohongan publik atau kayak pemalsuan data gitu ya bro ya, dari si agen itu. Terus kayak ngisi paspor dibikin, dicap-cap imigrasi palsu kayak gitu ya, karena cap dari seluruh negara itu bisa mewakili untuk mendapatkan visa Amerika bro gitu bro. Makanya sekarang banyak pemalsuan itu lagi viral banget ya, bahaya itu men, hati-hati. Cap dari negara lain itu ada yang palsu? Ada, barusan ini gua udah dengar beritanya kan, gila ya, gokil banget ya. Hati-hati lah. Terus setelah itu apa tadi, nyampe mana tuh? Ya itu akhirnya dalam proses itu dari si bokap jadi citizen, terus akhirnya nggak lama gue dapat surat dari kedutaan Embasi Amerika di Jakarta. Waktu itu gue lupa ya dapat surat atau di telepon, dua-duanya kalau nggak salah. Suruh bawa dokumen yang menyatakan kalau benar-benar itu gue gitu. Ya. Ada panggilan dari ini. Gue juga wawancara juga waktu itu men. Wawancara, interogasi. Berarti udah bolak-balik ke embassy. Wah, udah hafal kali satpamnya sama gua kali bro. Satpamnya itu udah hafal kan sebelumnya gua. Udah apply di Jakarta 3 kali, di Surabaya sekali. Itu juga wah, di Surabaya itu gokil juga itu men. Sampai sempat gua ditawarin
visa angkatan itu kalau nggak salah tuh. Visa angkatan apa tuh? Wah, lu nggak tahu ya, misalnya orang diangkat ganti foto kita itu bahaya banget itu men. Jangan dicoba-coba kayak gitu. Gua nggak mau waktu itu, gua nggak mau. Ini di Indonesia apa yang nggak bisa ya gokil ya? Hah? Cuman gua lupa itu di mana itu gua waktu itu di Surabaya tuh ngeplay. Tapi gua waktu itu ngeplayin visa turis, tapi ditawarin itu gua nggak mau. Gua balik, pas ditolak gua balik. Nggak mau ngajuin visa lagi. Nah itu habis itu dapat dah dari bokap itu sponsorship dari bokap, dari Citizen bokap. Majulah gua interogasi. Apa Langsung namanya? dapat jadwal wawancara itu. Interview ya. Interview. Tapi namanya orang interview bro ya, orang gimana ya? Bahasa Inggris juga nggak kayak ini. Sebentar adek gua telepon nih. Nggak kayak sekarang itu udah bisa ngerti lah ya istilahnya gitu. Dulu ada yang bahasa Indonesia nggak? Yang di kedutaan? Iya, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Orang gua pakai bahasa Inggris, good morning gitu, dijawab bahasa Indonesia. Ya udah akhirnya bahasa Indonesia gua lah. Itu ditanyain, ya kamu orang tua di gimana di Amerika? Sebelumnya pakai visa apa? Ditanya visa turis, dia apply green card. Gua ceritain lah. Jadi orang kedutaan Amerika tuh harus jujur bro, jawabnya bro. Ya kan, sejujur-jujurnya lu jawab. Jangan sampai ada keraguan-raguan gitu ya. Pertanyaannya apa? Seingatmu? Pertanyaan seingat gue yang ditanya. Ada yang pertanyaan aneh-aneh gitu nggak? Enggak sih. Ditanya tujuan gue ngapain, setelah dapat visa ini. Cuma langsung intinya aja ya. Dapat ini gimana? Bokap dulu, ditanya bokap dulu sebelum dapat citizen ini, sebelum warga negara pakai apa gitu kan ditanyain. Iya. Ya pakai visa turis gue bilang gitu. Tapi ya udah terus tahu-tahu dia kerja dia nge-apply green card dapat ya gitu, gue cerita. Akhirnya terus kamu mau ngapain ke sana gitu. Ya gue terus terang gue bilang sama dia, gue mau membantu bokap untuk memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Jadi gue mau meneruskan bokap biar pensiun gitu. Gue jawab gitulah. Iya kan? Jadi kan masuk akal. Umur gua udah segini, di sini mau kerja apa di Indonesia? Aku bilang gitu sama dia. Ya udah, akhirnya oke. Dicap, udah tanda tangan, udah seneng. Langsung kertas putih ya? Dikasih tanda tangan gitu. Oke, disumpah bahwa dokumen ini tidak dibuat kamu dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pemalsuan ya, sejujurnya. Tidak ada pemalsuan gitu maksudnya. Ya udah, iya, gua tanda tangan gitu udah. Dikasih lah amplop kuning itu, coklat apa kuning warnanya amplop. Nggak tahu kalau zaman itu nggak pakai itu. Gue pakai itu. Jadi dia bilang do not open until you get to di custom di US custom, dia bilang gitu. Oke, udah itu bawa itu, langsung loncat wah seneng kan di bandara, di embasi itu gue nggak pernah merasakan hal seperti itu. Ditolak mulu, gimana kartas pink mulu. Jalan langsung enteng gitu ya. Jalan tuh langsung enteng, kayak bangku di situ pengen gue tendang-tendangin gitu kan. Udah saya ngelewatin sapap itu, wah seneng udah makan ini. Alhamdulillah ya Allah udah ya. Cuman itu langsung kan belum langsung berangkat. Enggak lah, langsung santai-santai dulu lah, berapa bikin seremoni dulu lah sama temen ya, sama pacar dulu kan, mantan pacar, party kecil lah kan ya. Kalau zaman dulu masih muda, party kecil gitu ya. Ya nggak perlu disebutin dulu kenakalan itulah. Jadi itu sebuah proses kan. Daerah berangkat. Tapi umur gua waktu itu masih tapi bukan masih, udah telat sebenarnya. Berapa itu? 31 kalau nggak salah, 30 itu udah 29. Iya 29 itu gue berangkat, 30 ya. Umur 31 gue merit. Berarti dari sekitar umur 2 bulan udah coba-coba visa yang ini ya, yang turis. Umur 24 kalau salah, gue udah coba-coba. Ya ada hikmahnya juga sih bro. Maksudnya kalau gue jebol kemarin pakai visa turis,
proses untuk dapetin green card ini gue lama men, Iya. ngerti gak? Sekarang belum tentu. Iya bisa pasti dapat. sidang ini adik gue prosesnya kayak gitu. Jadi gue ceritain adik gue, tapi nggak perlu gue ceritain itu ya pakai visa apa. Jadi begitu masuk sini dia dapet. Cuman kan dia udah ada di sini. Harus sidang ini sidang itu berapa tahun bro baru keluar duluan gue keluarnya kan. Itu ada hikmahnya. Setelah itu udah tuh gue dapet green card. Jadi gue harus ngumpulin duit nih. Tahun sekian gue harus merit nih. Gitu. Kagak beli mobil bro kerja di sini. Wah itu dengan perjuangan proses yang sedih banget itu kerja men. Kayak gitu kerja gue dulu men. Seminggu itu pernah gue sebulan itu 3 minggu nggak libur men. 3 minggu? Iya nggak libur, hampir sebulan lah nggak libur. Itu kerja straight. dari pagi sampai malam ya? Iya Dari straight siang. itu men, cari duit. Ya bukan cari duit, belajar ya. Waktu itu masih tahap training ya. Kayak lu gini lah, training gitulah. Ya langsung, tapi gua nggak kayak temen-temennya banyak kan langsung training jadi tukang masak gitu datang ke Amerika. Dikenalin. Tapi ya proses juga, siksa juga gua men. Awal-awalnya itu. Udah habis itu setelah berapa bulannya training sekitar 9 bulan kalau nggak salah. Wah, gua ngadep bokap men. Itu pertama di mana? Di New York ya? Di New York, New Jersey semua gua keliling-kelilingin tuh training. Di training masih tahun berapa itu ya? 2003. Nah, setelah 9 bulan gua mengajukan bokap, gua bilang sama bokap gua mau cari duit yang lebih lagi, gua mau ke luar state nih, diajak temen gua. Wah, nggak boleh sama bokap men. Nah, udah tuh, gua perjuangan tuh ribut-ribut. Udah, gua cabut gua ke Ohio sama teman-teman semua ya. Zaman itu sama senior-senior gua lah dulu lah, cabut gua. Di lain cerita-cerita yang lain sewaktu training ya. Terus udah setelah itu gua 2 tahun setengah di Ohio, gua cari duit. Enggak 2 tahun setengah sih. Dari New York, New 1 Jersey tahun ke setengah Ohio. 1 tahun setengah gua ngumpulin duit, pulang gua. Nggak beli mobil, nggak beli apa, dikasih mobil karyawan, gua pakai ke mobil karyawan lah, jalan apa. Oh, setidaknya udah ada kendaraan itu ya dari. Iya, tapi gua udah punya SIM, makanya gua cabut tuh, gua udah nge-flash SIM segala macem. Tapi sempat setahun gua pakai SIM internasional nih. Padahal gua punya dokumen semua lengkap. SIM internasional dari Indonesia ya? No, dari sini gua nge-playnya. Padahal itu ya? nggak boleh. Nggak boleh dipakai di sini. Kalau lu nge-play SIM internasional dari sini, lu harus pakainya di luar negeri gitu ya. Tapi gua pakai di sini. Gokil, gila banget dulu. Tapi jangan ditiru guys, nggak boleh. Lu kalau mau pakai SIM internasional dari Indo bisa dipakai di sini. Tapi itu berjarak cuma 1 tahun biasanya ya. 1 tahun? Iya, Lumayan lama ya? jaraknya. Nah, Tapi bikin SIM enakan di sini kok. Iya, tapi waktu itu namanya orang baru pertama bro ya. Mungkin nyalinya kita kan beda-beda ya. Gue masih takut gitu. Mau bikin itu tes tuh masih Mau takut. tes apalagi prakteknya udah posisi berkendaranya kan di Iya. sebelah berlawanan. Tapi gue Indonesia. akhirnya belajar itu pakai SIM internasional, belajar kerja pakai SIM internasional gue bro. Udah nge-flash SIM baru gue cabut ke Ohio. Udah 1 tahun setengah di situ gue cari duit, gue pulang merit, balik lagi. Balik lagi itu posisi gue, status gue masih green card. Ya, bisa balik lagi kan. Habis merit gue balik lagi, selang berapa bulan teman gue telepon, gue ada agent keberangkatan travel nih dari Indonesia, tapi tinggal dia kantornya di deket rumah lo di Lubang Buaya waktu itu kalau nggak salah. Berapa gue bilang gitu, sekitar 3.000-an gitu kan, 30 juta ya waktu itu. Itu langsung yang berangkatin istri itu ya? Akhirnya istri gue telepon, udah urus ini, terus agennya gue telepon, gue bilang gue nggak mau bayar kalau itu visa belum dapet, gue bilang gitu kan. Kalau masalah DP gue bayar lah, berapa DP-nya? Enggak mas, cuma lu suruh bayar dulu sekian juta dulu, 2 juta kalau nggak salah. Itu visa turis kan ya? Iya. Oh, berarti istri dulu ke sini pakai visa turis ya? Pakai visa turis. Tapi posisi udah menikah ya itu? Udah nikah di Indonesia. Udah, gue nge-play visa turis buat istri, tapi gue suruh ngisi paspor dulu waktu itu ke Thailand, Filipina. Itu udah 1 paket dah itu sekitar itu. Keluarin duit. Pada saat itu gue baru kerja lagi habis merit, kehabisan duit juga gue bro. Itu gue pegang habis merit ke Amerika, pegang duit cuma $200. Itu gue mau kerja di mana? Gue telepon teman-teman gue, dapat gue di Alabama.
wah restorannya belum buka bro. Wah kan bingung gue men. Pindah lagi kok ke Maryland akhirnya. Nah, dari Maryland tuh dikasih informasi itulah, visa turis itu. Pas ada agennya, pas gue belum punya duit, pas bulan pertama belum gajian. Mudah-mudahan gak disuruh bayar dulu waktu itu kan. Gue udah siap-siap pinjam duit dulu sama teman gue tuh. Ada dikasih akhirnya nih. Akhirnya nggak bayar pas, dulu ya? Nggak bayar dulu. Makanya kan gue bilang gue bayar 2 juta itu kalau udah selesai gue bayar. Masuklah, dapet. Alhamdulillah dapat waktu itu istri, rezekinya istri ya, dapat berangkat ke sini 1 tahun gelap. 1 tahun pakai visa turis undocument, overstay itu ya? Iya overstay. Udah biarin biar dia tahu gimana di Amerika betah apa enggak, kan kita nggak tahu juga ya. Setelah gue lihat dia betah, udah punya anak, barulah gue berpikir lah, wah gue apply aja buat bini gue biar dia nggak pulang, biar bisa pulang pergi gitu loh maksudnya. Berarti ini kamu yang sponsorin istri itu ya? Iya, bukan orang tua gue, bukan, jadi dari gue sendiri. Nah waktu itu gue pakai lawyer langsung itu, pakai lawyer itu habis sekitar 7.000 kalau nggak salah ya, 6.000 sampai 7.000 kalau nggak salah. 7.000 udah beres semua itu? Ya udah beres total ya semua ya, proses semuanya. Konsultasi semuanya itu. Terus kan ada 2 tuh proses dari tadi. Kalau green card dikasih tahu lawyer kan, kalau green card kamu bisa nunggu 4 tahun. Waktu itu tahun 2000 gua dapat citizen tahun berapa ya, 2007 kalau nggak salah. Nah terus dalam proses 2007 itu gua dikasih pilihan sama lawyer bro. Pilihan apa tuh? Lo pilih mau pakai green card atau pakai citizenship gitu kan. Kalau green card kamu proses untuk sponsorin istri bisa sampai 4 tahun waktu itu ya. Terus kalau citizen bisa 1-2 tahun ya, bisa kurang dari itu. Akhirnya ya udah gue pilih citizen aja deh. Kalau nggak salah gue dua-duanya gue apply kalau nggak salah. Nah pada saat aplikasi citizennya di approve, aplikasi petisinya pun di approve gitu loh Cok. Ngerti gak? Jadi datangnya hampir barengan, tapi citizen dulu yang datang. Tapi terlanjur karena citizen dulu yang gue datang, gue ambil duluan gitu. Berapa hari setelah gue ambil dia datang petisi bro. Akhirnya gue diemin aja yang petisi. Udah gue akhirnya nge-apply citizenship itu dengan cara ya gue dites juga, interview, dites tentang pengetahuan Amerika ya, kayak bendera itu artinya apa gitu-gitu bro. Terus pokoknya state di negara ini, state pertama ada 13 state tertua di Amerika apa. Sampai apa lah ya itu? Waktu itu. Sekarang udah lupa? Enggak. Sekarang gue nyebutin paling asal-asalan, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Artinya white stripe di bendera Amerika itu apa, bintang di Amerika benderanya itu apa artinya, warna merah dan putih biru itu apa artinya, lagu kebangsaannya apa, yang menciptakan lagu kebangsaan siapa, itu presiden Amerika yang kesekian itu siapa namanya. Wah banyak itu, ada 100 pertanyaan dikasih lawyer, gue suruh hafalin tuh. Itu yang pertanyaan udah yang kemungkinan ditanyain waktu interview gua. Ya, wah udah itu ditanyain, lo harus hafal minimal 30-40% ya dari pertanyaan tadi. Lawyer tuh bilang kayak gitu, men. Apa nggak gokil lo? Sekitar 30% lah ya, lo harus tahu itu. Kak, gue bilang kok, aduh gimana gue mengapalinnya nih? Itu berapa lama belajar itu? Enggak gue pelajarin, gue diemin aja kertasnya itu. Nah gue belajarnya pada saat mau menghadap interview kan dikasih schedule tuh sama lawyer. Lu gimana mau interview tanggal sekian nih? Gitu kan. Itu kira-kira seminggu sebelumnya tuh dikasih tahu. Malamnya gue belajar, sama di mobil gue belajar. Malam sebelum tes gue belajar, gue baca. Berarti 1 hari sebelum wawancara itu ya? Iya, karena gue lebih enak baca pas saat waktu itu loh. Waktu mepet-mepet gitu. Iya. Ngerti gak lu maksudnya? Jadi kita ke-push gitu, baca. Gue bukan menghafal jadinya, baca. Jadi baca, dalam baca itu saya dibaca kan terus bolak-balik baca, kan kertas itu kan pertanyaan jawaban gitu kan. Gua hafalin itu sambil baca, sambil hafal sendiri jadinya kalau sering baca.
Udah kertasnya pas lagi nyetir gitu, gue nyetir, bokap gue sini apa, lu tanyain gue yang jawab. Bokap tanya, gue jawab, bokap tanya, gue jawab. Bisa semua Bisa ya? nggak? Alhamdulillah. Bener nggak? Bener. Udah. Ya udah. Tapi di saat interview gue udah itu lagi, blank lagi. Wah takut gue, takut gak lolos kan. Gue harus. Jadi gue waktu itu gue harus jebol hari ini gitu loh, ngerti nggak? Jangan sampai gagal-gagal gitu. Kalau gagal-gagal malah repot nanti, malah down lagi gitu mental kita gitu. Gue harus tembus bisa harus hari ini. Ada tips dan triknya nggak untuk mengatasi tips dan trik untuk mengatasi interview tadi? Nggak nervous atau gimana? Nggak ada. Gue jalan gitu aja. Ya nervous, tetap nervous. Pada saat di kantornya aja kayak dipanggil nama gue. Yang harus itu pas duduk itu kursi kayaknya nempel di pantat gue. Nggak lepas men. Aduh, panggil udah jantung ini udah kayak apa namanya, adrenalinnya itu loh. Wah susah dijelasin lah. Padahal kalaupun gagal pun nggak apa-apa gitu, nanti diulang lagi gitu. Cuman kan kita makan waktu ya kan, waktunya itu akan lebih panjang lagi gitu. Jadi tipsnya itu nggak ada sih, cuman belajar nyantai aja, pura-pura santai aja, padahal udah nggak karuan rasanya gitu. Udah pas dipanggil gua dampingin, itu kan jalan tuh bareng-bareng tuh. Kamu udah belajar, udah siap? Sama yang nanyanya itu dipanggil terus dia udah sih belajar, nanti tanyanya jangan susah-susah ya. Gua gitu, gua bilang sama dia, don't give me the difficult question. Tapi kamu udah belajar kan? Iya. Are you ready? Have to be ready katanya. Yes. Dalam hati gue insya Allah udah ditanyain tuh. Jadi kalau di pikiran gue nih, kalau pertanyaan dari yang gue pelajarin, pertanyaan pertama gue bisa jawab, gue pasti semuanya smooth gitu ya. Tapi kalau pertanyaan pertama gue nggak bisa jawab, itu bakalan blank gue. Apa nih, gue bingung gini. Jadi yang gue baca itu lu harus tanyain pertama gitu. Tapi nggak tahu pada saat dia nanya pertama tuh udah tahu gue. Oh ya udah, gue jawab ya, ada sekitar 20 pertanyaan is okay gitu ya menurut gue. Bener gitu. Termasuk bendera-bendera tadi, state tadi tuh apal komen, gila. Lagu kebangsaan? Lagu kebangsaan judulnya, bukan nyanyinya, judulnya. Oh, nggak suruh nyanyi? Enggak, judulnya apa, yang menciptakan siapa, itu harus hafal. Anthem song apa namanya itu? Iya, lagu kebangsaan. Star Spring Blanger apa judulnya? Iya, judulnya. Itu kamu satu kali langsung lolos ya berarti? Iya, lolos satu kali. Oke. Begitu itu ditanya, udah pas tanda tangan, oke, congratulations, udah tanda tangan itu, alhamdulillah, udah tanda tangan itu gitu ya? Wah udah enteng. Ikut seremoni sebentar lagi, 15 more minute, kamu bareng-bareng sama yang lain, kita seremoni. Oh, itu ada banyak orang di situ? Yang lulus dikumpulin di ruangan, terus seremoni kayak nyanyi bro, gini bro, gua kagak tahu nyanyi gimana, cuma gua begini nih tangannya. Kayak disumpah gitu ya? Iya. Alto hormat apa gini ya, gue lupa ya. Pokoknya nyanyi gitu-gitu aja. Ngomong bareng-bareng kok, nyantai aja. Udah habis itu jasanya dikirim di rumah. Nah dari situlah gue bisa ngeplay istri buat green card, ceritanya gitu. Ya tembus juga itu alhamdulillah. Dengan pertanyaan-pertanyaan juga untuk ini jangan salah loh, untuk ngeplay istri ke green card juga itu di interview juga loh bro. Siapa? Kamunya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Untuk membenarkan kalau kita tuh benar-benar menikah. Kan banyak juga sini kayak kawin kontrak gitu kan. Lu nggak tahu kan? Kawin kontrak, nikah kontrak kan banyak. Mereka juga tahu. Jadi untuk memastikan kamu ini benar-benar suami istri. Dan pertanyaannya itu dikasih juga gua itu buat belajar dari lawyer itu. Sampai pertanyaan mendetail, sampai pertanyaan kamu di atas ranjang, sampai kamu pertanyaan keluar pada saat kamu mau interview, ini siapa duluan yang buka pintu, sarapan apa, tidur kamu di sebelah mana biasanya, terus posisi jendela itu di mana gitu kan, di kamar itu ada jendela berapa gitu, itu harus tahu itu. Begitu interview apa yang lo lihat? Gak ada pertanyaan satupun keluar dari mulutnya itu. Yang ditanyain apa itu? Yang ditanyain apa? Ntar dulu, telepon adik gue ya. Halo. Halo Tek. Udah nyampe? Hah? Ya udah, gue on the way masih.
Temen lu udah nyampe? Oke, udah. Yuk. Nanti. Siapa? Botak juga kayak gua. Ya wes. Siapa namanya? Oke. Yuk. Assalamualaikum, yuk. Udah nyampe? Udah nyampe, dia masih di pemeriksaan. Mana tadi gua? Nah itu ditanyain kayak gitu-gitu lah ya. Nah nyampe di tempat interview, gua kan bawa anak. Tapi banyak teman-teman bilang kalau bisa jangan bawa anak. Kenapa emang? Ya malah ribet gitu. Gua bawa aja, ngapain orang bawa ini anak-anak gua gitu kan. Pikiran gua waktu itu gitulah. Pakai cincin kawin semua pakai. Nah, sekarang gua nggak pakai cincin kawin nih karena kerjaan gua masak. Ngapain? Maksudnya gua malah pakai cincin apa ini, hitam malah cincin kawinnya kayak gitu lah ya. Gua bukannya gua mau bilang gua single di sini, enggak sih, cuman enggak gimana sih orang cincin kawin masih dipakai masak kan, sayang gitu ya, sayang ya. Kalau ini kan cincin besi, ini nggak apa-apa ya. Terus begitu sampai interview gue gendong-gendong tuh anak gue tuh si Raska. Masih kecil itu. Ya? Iya masih 5 tahun, berapa 4 tahun atau 5 tahun ya, 4 tahun. Enggak, masih kecil, baru lahir malahan. 2007 anak gue lah, tahun 2000. Anak gue lahir 2007 kalau nggak salah ya. Anaknya lahir sampai lupa. Sampai lupa gue. Iya. 2007 benar. Kawin gue dulu, 2007 lahir itulah. Terus itu masih umur sekitar, masih kecil lah ya. Kalau gue dapet 2007 itu gue gendong-gendong, tapi udah bisa jalan, udah bisa lari-lari Jo. Umur berapa itu kalau gitu? Mungkin 2 tahunan ya? 2 tahun ya? 2 tahunan. Hampir 2 tahun lah. Udah bisa jalan lari-lari gitu. Terus pas gue interview, anak gue lari-lari jalan. Oke. Kenapa? Oh I'm sorry, gue bilang anak gue, it's okay, kamu lulus gitu. Malah nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Are you sure? Gue bilang gitu. What's going on? No, I'm trusting you guys gitu. I'm trusting you. Kalau kamu tuh memang real your family, this is your kid. Gitulah. Dia kan bisa lihat ya. Dia kan orang apa ya, kayak orang apa Jo, kalau itu Jo udah tahu personal kita lah. Maksudnya dia udah tahu kayak sekolahnya bukan sekolah yang ini ya, cek ya, mungkin udah tahu ya dari tinggal laku kita gitu ya. Dia udah bisa baca itu lah ya. Dia bisa baca itu kalau gue benar-benar suami istri yang legal gitu ya, benar-benar lah. Are you sure? Gue bilang just you don't give us like any question like aku gitu Jo. What kind of question I have to asking you guys katanya gitu. Wow, gue bilang oh thank you God, thank you so much gitu kan. Finally, padahal udah belajar ngapalin yang pertanyaan. Udah belajar gue, sampai yang nutup pintu siapa terakhir gue tahu, yang apa namanya bikin kopi. What's going on man? Jadi lo lihat ininya nggak, petanya nggak bro? Lihat. Ini udah hampir nyampe, kabarin aja 15 menitan. Masih di interview dia. Jadi kayak gitu lah ceritanya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya, kayak semua itu proses dan lain-lain tuh kalian bisa cari di sini setelah kalian udah sampai sini sebenarnya ya bro ya. Banyak jalan untuk menuju Roma, katanya pepatah itu. Banyak jalan untuk menuju sukses, untuk menuju status kalian tinggal di sini. Yang penting kalian masuk aja dulu sini karena kita udah mau nyampe nih, ya kan? Iya. Lu ditutup pertanyaan kagak ditanya, gue jawab sendiri gimana sih? Cerita ini aja. Iya. Gini aja. Dia juga lagi belajar jadi interviewer gitu ya. Sama tahu kan besok aku yang apply jadi citizen. Gampang kok pokoknya, istilahnya yang penting kamu ikuti prosesnya di sini, jalanin ya sebaik-baik mungkin karena kalian di negara orang ya, jangan berbuat macam-macam. Yang penting berbuat sesuatu yang tidak membuat negara ini curiga sama kalian kayak gitu ya. Tapi ya nggak banyak sih orang, maksudnya di Indonesia nih, di Amerika ini bukan nggak banyak sih, banyak ya orang-orang Indonesia tinggal di sini yang
banyak banget sekarang. Statusnya seperti itu ya, proses mereka melalui proses yang sama dengan teman-teman yang lain, datang ke sini pakai visa yang tulis dulu ya kan. Ya. Akhirnya Sampai menjadi overstay dulu, terus jadi legal. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, ini bukan legal dan illegal ke Amerika, karena kita masuk ke sini pakai visa legal. Cuman kita teman-teman itu undocument, bukannya ini ya. Jadi untuk mendapatkan dokumen itu kalian bisa melalui prosesnya. Kebanyakan teman-teman melaluinya setelah mereka sampai di sini gitu loh. Ya. Awalnya dari turis itu Iya. di sini udah ngeplay cari Jadi, cara sampai legal itu. merubah status itu ya, seperti kalau masih bujangan. Makanya kalau masih muda-muda kan enak cari jodoh di sini ya nggak? Yang cewek cari bule di sini, yang suka bule ya kan? Gitu itu ngerasain kuda-kuda Amerika ya kan? Kayak gitulah. Ya, tapi kan itu kan nggak salah yang kayak gitu-gitu ya. Yang laki-laki nyari janda-janda tua gitu kan, yang udah punya dokumen kan bisa ya kan? Yang punya warisan gede lah. Punya warisan banyak gitu, yang bisa menjamin hidup kalian begitu. Yang penting niatnya kita niat baik aja ya, mencapai sesuatu tujuan yang memang untuk kebaikan gitu ya. Thank you banget guys sudah ikutin video gue, mudah-mudahan ini ada manfaatnya Maya. Amin. Ini Rama, gua Andi, ini Rama. Masa gue yang ngomong, harusnya ente. Ini gue interview sendiri. Ya ini lo videonya lo. Thank you banget yang udah subscribe, like, dan komen. Kita sudah sampai di Bandara Dallas Airport. Jadi oh ya, kalau nanti memang teman-teman nyampe di sini, kalau gua ada waktu yang lewat travel tadi yang gue bilang di IG itu, insya Allah gue bisa jemput dan bisa salurin kalian ke tempat yang kalian pengen atau kita cariin ya. Kita bantu sebisa mungkin lah ya, mudah-mudahan diusahakan semuanya ya. Kita usahain apapun untuk membantu kalian, insya Allah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, like, and comment. Apa kalau orang Jawa? Like, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dallas Airport.